Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Khudjami ustadi masyayikhi khususnya hadrati muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhurihum wa yulid darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim syai'un lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dijelaskan bahwa dalil bahwa Allah itu bersifat wahdaniyah, bersifat punya sifat satu, Maha Esa, ijen sendiri. Dalilnya bahwa andaikan Allah itu muta'addid atau lebih dari satu, berbilang-bilang, maka tidak mungkin ditemukan apapun yang wujud di jagat raya ini. Jadi tidak mungkin ada sesuatu apapun di jagat raya ini andaikan Allah itu banyak, tidak satu. Nah, kok bisa begitu? Bagaimana? Wa innama lazima dan bahwasanya wa innama lazimna dan hanya saja tetap minat ta'addudi dari sebab ta'addud. Apa adamu wujud di syai'in, tidak adanya wujudnya segala sesuatu minal alami dari alam. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya keadaan itu laukana andaikan ada. Hunaka di sana apa ilahani dua Tuhan. Andaikan di sana, andaikan ada dua Tuhan, itu fa imma ayyat tafaqo, maka ada kalanya bersepakat siapa dua Tuhan tadi itu, wa imma ayyakhtalafa, dan ada kalanya bersengketa siapa dua Tuhan tadi itu mesti. Jadi andaikan ada dua Tuhan, maka ada dua kemungkinan, tidak mungkin yang lain. Satu, mungkin dua Tuhan tadi itu sepakat. Dua, mungkin kedua-duanya itu bersengketa. Nah, kalau sepakat gimana? Andaikan fa ini tafaqah, maka apabila bersepakat siapa ilahani dua Tuhan tadi itu, ya la fala jaiza, maka tidak jaiz, tidak mungkin, tidak boleh apa ayyujida mewujudkan siapa ilahani, mewujudkan hu akan alam ma'an bersamaan, ma'an secara bersamaan. Kenapa? Li'alla yalzama, supaya tidak tetap apa ijtima'u mu'thiro ini berkumpulnya dua perkara yang punya pengaruh, dua perkara yang berpengaruh ala asarin atas suatu pengaruh wahidin yang satu. Jadi fa ini tafaqo fala jaiza ayyujidahu ma'an li alla yalzama istima'u mu'thiraini ala asarin wahidin. Jadi maka tidak mungkin apa dua Tuhan tadi itu sepakat. Andaikan sepakat,
fala jaiza yujidahu ma'an, maka tidak mungkin atau tidak boleh terjadi dua Tuhan tadi itu tidak memungkinkan dua Tuhan tadi itu mewujudkan sesuatu itu bersama-sama. Nah, karena kalau sampai ada dua Tuhan mewujudkan sesuatu yang satu bersama-sama, maka akan terjadi istima'u mu'thiraini ala atharin wahidin, berkumpulnya dua hal yang punya pengaruh terhadap satu pengaruh. Biye. Segampangane iki tak gampane ya. Andaikan ini tuh organisasi apa ini? Kelas ya, bukan ini kelas. Andaikan ada dua ketua. Siapa Mbak namanya Mbak? Bulan. Sampean Kang? Apa? Gustian. Kedua-duanya ketua. Dua-duanya ketua ya. Yang memimpin satu kelas ini. Ini tidak mungkin, karena andaikan ini terjadi, maka akan memungkinkan terjadinya dua kekuatan ini melakukan satu hal yang sama. Misalnya, Gustian ini memberikan SK untuk menjadi SK kepada Adit, SK untuk menjadi ketua panitia pengajian. Kemudian Bulan juga mengeluarkan SK yang sama menjadikan Adit ketua pengajian. Coba bayangkan, ini yang dimaksud dengan dua orang yang punya pengaruh melakukan satu pengaruh, satu kondisi yang sama. Mungkin nggak terjadi ini. Ada satu kelas, ada dua ketua, kemudian memberi SK dua yang sasarannya satu. Mungkin nggak terjadi. Halo? Nggak mungkin. Nah, Gusti Allah juga begitu. Andaikan di jagat raya ini ada dua Gusti Allah. Kalau misalnya Gusti Allah yang satu menginginkan menjadikan siapa tadi? Gustian. Yang satu juga menjadikan Gustian. Ini kan nggak mungkin. Satu orang yang menjadi akibat dari dua kekuasaan tadi itu yang muncul dari dua kekuasaan. Ini nggak mungkin terjadi. Itu yang dimaksud dengan ini. Jadi andaikan ada dua Tuhan, maka terjadi seperti itu. Karena itu nggak mungkin di jagat raya ini ada dua Tuhan. Bisa dibayangkan nggak tadi itu? Halo? Bisa dibayangkan nggak? Li'alla ini maksudnya dengan li'alla yalzama istima'u mu'thiraini ala atharin wahidin. Jadi agar tidak terjadi ada dua orang yang punya pengaruh yang sama-sama membuat satu keputusan. Ini kan nggak mungkin. Nah, itu yang pertama. Kalau ada dua Tuhan tadi itu sepakat. Nah, yang kedua, kalau dua Tuhan tadi sepakat, wala jaiza, dan tidak dimungkinkan apa ayyujida, hendaknya mewujudkan siapa dua Tuhan tadi, ilahani, mewujudkan kepada alam, murattiban, dengan berurutan. Berurutan maksudnya gimana? Gambarnya gimana? Bi ayyujida, gambarannya hendaknya mewujudkan kepada alam siapa ahaduhuma, salah satu dari dua Tuhan tadi, summa yujida, kemudian mewujudkan akan alam siapa al-akharu, Tuhan yang lain. Dan tidak dimungkinkan adanya dua Tuhan tadi itu dari aspek begini. Tadi kan bersamaan tadi ya, yang pertama contoh bersamaan ya. Jadi dua ketua meng-SK-kan satu orang. Itu sudah mungkin, satu. Yang kedua sekarang berurutan. Kusdian tanggal 1 meng-SK-kan Aldi,
menjadi ketua panitia, kemudian tanggal 2 bulan mengesahkan juga menjadi ketua. Jadi satu orang akhirnya memegang 2 SK yang itu kedudukannya sama. Maaf Pak ini, mungkin nggak itu? Ada kejadian seperti itu? Nggak mungkin. Itu andaikan sepakat. Kenapa? Li'alla yalzama, supaya tidak tetap atau tidak terjadi apa tahsilul hasili, menghasilkan sesuatu yang sudah berhasil. Itu berarti apa? SK-nya Wulan tadi itu meng-SK-kan sesuatu yang sudah di-SK-kan. Nah, ini enggak normal, enggak mungkin itu. Wala jaizah, dan tidak dimungkinkan apa ayyashtarika, bersekutu siapa ilahani, 2 Tuhan tadi, fil ijadi, di dalam mewujudkan. Ya, gambarannya bagaimana? Bi ayyujida, gambarannya hendaknya mewujudkan siapa ahaduhuma, salah satu 2 Tuhan, mewujudkan al-ba'do, kepada sebagian, wal akharu, dan mewujudkan siapa yang Tuhan yang lain, mewujudkan al-ba'do, sebagian yang lain, al-akhara, yang lain. Juga tidak mungkin. Jadi kalau misalnya tadi 2 ketua tadi itu bersekutu, udahlah musyawarah misalnya antara Kusdian dengan Wulan, musyawarah untuk membuat satu, yang satu meng-SK-kan badannya ini ke atas gitu, yang satu meng-SK-kan badan sini ke bawah. Mungkin nggak itu terjadi? Jadi meng-SK-kan sebagian, yang ini meng-SK-kan sebagian yang lain. Jadi nggak mungkin terjadi. Jadi pendek kata, tidak mungkin adanya 2 Tuhan di jagat raya ini, sebagaimana tidak mungkin di dalam satu kelas ini itu ada 2 ketua yang masing-masing itu punya kewenangan yang sama. Tidak mungkin. Oke, penjelasan saya ini diterima nggak ya? Hah? Oke, kenapa tidak mungkin bersekutu tadi itu? Liluzumi ajzihima, karena tetapnya lemahnya 2 Tuhan khina idzin, ketika terjadi persekutuan. Berarti lemah. Yang satu hanya mampu meng-SK-kan separuh, yang satu hanya mampu meng-SK-kan separuh yang lain. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan itu lamma ta'allaqat, ketika terjadi keterkaitan kudratu ahadihima, kemampuan salah satu dari 2 Tuhan ilahani, bil ba'di, dengan sebagian, ya sadda, maka mencegah, menutup ahaduhuma alal akhori, atas yang lain, tariqa ta'alluqi qudratihi, terhadap jalan kemungkinan berhubungannya kemampuan. Masya Allah. Kang, kok angel lagi. Ulangi ya. Lamma ta'allaqat qudratu ahadihima bil ba'di yasadda alal akhari, sadda alal akhari, atau sudah alal akhari tariqu ta'alluqi qudratihi bihi fala yaqduru ala mukhalafatihi wa hadza ajzun. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Lamma ta'allaqat, ketika berhubungan qudratu ahadihima, kekuasaan salah satu ilahani, 2 Tuhan, berhubungan bil ba'di, dengan sebagian, ya sadda, maka tertutup, kalau bahasa Jawanya menjadi buntu, alal akhori, atas Tuhan yang lain, tariqu ta'alluqi qudratihi, hubungan
jalan berhubungannya kemampuan Tuhan yang lain bihi sebab ahadihima. Falayak duru, maka tidak mampu siapa ahad, tidak mampu ala mukholafatihi, falayak duru, maka tidak mampu apa Tuhan yang satu ala mukholafatihi atas melawani atau berlawanan terhadap Tuhan lainnya. Nah, wahadza, adapun inilah lamma ta'allaqat qudratu ahadihima ila akhirih, ketika terjadi berhubungan kemampuan salah satu Tuhan dengan yang lain tadi itu, ya itu ajzun, ketidakmampuan atau kelemahan. Wahadza, adapun inilah kasus lamma ta'allaqat ila akhirih, itu yusamma, diberi nama apa, lamma ta'allaqat ila akhirih, diberi nama burhanat tawarudi, akan nama burhanut tawarud. Jadi ini istilah nama. Jadi kasus terjadi seperti itu namanya burhanut tawarud. Lima fihi, lima karena alasan, lima karena perkara, fihi yang itu ada pada ma, minat min tawarudihima, dari saling mendatangkannya dua Tuhan, ala syai'in, atas sesuatu, wahidin yang satu, wahidin yang satu. Ini burhanut tawarud namanya. Jadi burhanut tawarud itu artinya terjadinya dua orang atau lebih yang melakukan hal satu yang sama. Yang tadi saya contohkan tadi itu. Di sini ada kelas, ada dua ketua kelas yang sama-sama punya wewenang, kemudian melakukan hal yang sama. Jadi itu namanya tawarud, burhanut tawarud. Dalil tawarud namanya. Oke, itu kalau ikhtalafa, kalau ittafaqo. Jadi kalau saya tuliskan begini. Jadi kalau sampai terjadi ada dua Tuhan, ilahani, ya, maka kemungkinannya dua Tuhan tadi itu sepakat, ittafaqo. Oke? Ittafaqoni, ya. Ittafaqo. Atau talafa, kedua-duanya, kalau ini kedua-duanya tidak sepakat, berlawanan, kalau ini, nah ini kedua-duanya nggak mungkin, karena kalau sampai dua Tuhan ini sepakat, maka kemungkinannya ada tiga ini, ada tiga. Yang pertama, Tuhan satu, Tuhan A dengan Tuhan B, ini apa tadi? Melakukan satu hal, ya, satu hal ini misalnya apa? SK. Jadi melakukan ini, yang B ini melakukan sesuatu, yang sasarannya juga ini sama, yang A juga melakukan sesuatu yang sasarannya. Jadi ada dua Tuhan, yang kedua-duanya punya pengaruh yang sama, melakukan satu hal yang sama. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kemungkinannya yang Tuhan A melakukan duluan, kemudian Tuhan B melakukan belakangan. Ya. Oh, yang kedua gini dulu ya. Apa tadi, gimana tadi? Yang ini satu. Oh, yang ini mengeskakan, ini melakukan sebagian, yang ini melakukan sebagian. Separuh-separuh, oke? Separuh-separuh. Nah, yang tiga ini kemungkinannya antara A dengan B ini bersekutu, melakukan sama-sama melakukan hal yang sama. Nah, ketiga-tiganya ini tidak mungkin terjadi. Yang sini menunjukkan bahwa Tuhan ini lemah, nggak mampu, enggak.
Oke, nah sekarang kalau dua Tuhan ini bertentangan, masing-masing bertentangan piye? Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Wa ini khtalafah, dan apabila bertentangan siapa dua Tuhan, ilahan bi ayyurida, gambarannya hendaknya menghendaki siapa ahaduhuma, salah satu dua Tuhan, menghendaki ijada syai'in, untuk mewujudkan sesuatu, ijada syai'in, untuk mewujudkan sesuatu, minal alami, dari alam ini, wal akharu, dan menghendaki siapa Tuhan yang lain, i'damahu, akan menghilangkan alam atau syai', i'damahu, akan meniadakan syai'. Fala jaiza, maka tidak boleh apa ayan fudhu muraduhuma, apa ayan fudhu, fala jaiza, maka tidak boleh apa ayan fudhu, apa ayan fudha, terjadi atau lulus atau apa, terlaksana, apa muraduhuma, keinginan dua Tuhan, apa muraduhuma, keinginan dua Tuhan. Jadi kalau sampai dua Tuhan ini berbeda atau bertentangan, contohnya adalah yang satu menginginkan A terjadi, yang satu menginginkan tidak terjadinya A. Ini tidak boleh terjadi. Jadi dua-duanya, keinginan kedua-duanya itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Li alla yalzama alaihi, li alla yalzama, supaya tidak tetap terjadi alaihi, atas syai', apa ijtima'un naqidaini, pertemuannya atau berkumpulnya dua perkara yang bertentangan. Berkumpulnya dua perkara yang bertentangan. Jadi si A menginginkan mewujudkan, jadi Tuhan yang satu menginginkan mewujudkan A, Tuhan yang lain menginginkan meniadakan A. Maka dalam kondisi seperti ini, kedua-duanya tidak boleh terjadi. Kenapa? Kalau kedua-duanya terjadi, maka akan tidak masuk akal. Masa dalam satu tempo terjadi dua hal yang bertentangan? Ini enggak mungkin. Wala jaiza, dan tidak boleh apa Allah yang fadha, hendaknya tidak terlaksana, apa muraduhuma, keinginannya dua Tuhan, ma'an, secara bersamaan. Kenapa? Liluzumi ajzihima, karena tetapnya, lemahnya ilahani, dua Tuhan, tetapnya akan atau terjadinya lemahnya dua Tuhan. Jadi kalau enggak terjadi berarti dua Tuhan ini enggak punya kuasa, lemah berarti. Wala jaiza, dan tidak boleh apa ayan fadha, hendaknya terlaksana apa muradu ahadihima, keinginan salah satu dua Tuhan, dunal akhori, tanpa Tuhan yang lain. Kenapa? Liluzumi ajziman, karena tetapnya lemahnya Tuhan, lam yanfud, yang tidak terlaksana apa muraduhu, keinginannya man, apa muraduhu, keinginannya man. Jadi salah satu terjadi juga enggak mungkin, tidak terjadi kedua-duanya juga tidak mungkin, terus terjadi kedua-duanya juga tidak mungkin.
wal akharu mithluhu, wal akharu adapun Tuhan yang lain itu mithluhu sepadannya, man sama saja, lin iqadil mumatsalati karena terjadinya persamaan bainahuma di antara dua Tuhan. Itu wahadza adapun inilah kasus itu yusamma diberi nama apa? Hadza diberi nama burhanat tamanu'i dengan nama burhanut tamanu'. Jadi ada burhanut tawarud, ada burhanut tamanu'. Jadi kalau yang ini namanya burhanut tawarud ya, tawarud. Kemudian yang satu namanya burhanul apa tadi? Tamanu'. Nah, ini kemungkinannya 3 tadi itu. Jadi kalau dua Tuhan ini sampai berbeda pendapat, berbeda berlawanan, maka antara A dengan B ini tidak mungkin keinginan kedua-duanya itu terjadi, atau tidak mungkin kedua-duanya tidak terjadi, atau tidak mungkin yang satu terjadi, yang dua tidak. Jadi saling meniadakan, saling melawan tamanu, saling saling memveto lah. Tamanu, paham ya? Saling mencegah terjadinya satu dengan yang lain. Ini sebagai dalil bahwa Allah itu hanya satu, tidak mungkin dua. Andaikan dua ya terjadi seperti ini. Kemungkinan sepakat, kemungkinan bertentangan. Nek sepakat yo nggak mungkin. Kalau andaikan bertentangan yo tidak mungkin. Jadi kesimpulannya apa? Berarti Tuhan itu tidak mungkin dua atau lebih. Tuhan Gusti Allah pasti satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa disebut burhanut tamanu sekarang? Litamanu'ihima, karena saling mencegahnya dua Tuhan tadi itu, watakhulufihima, dan saling bertentangannya dua Tuhan, saling berlawanan, saling bertentangan, saling memveto. Gitu. Wa amma dalilul wahdaniyati sekarang. Wa amma dalilul wahdaniyati, adapun dalil sifat wahdaniyah fil af'ali di dalam perbuatan Allah, bimakna adamil kammi, dengan makna tidak adanya jumlah, al-muttasili yang sambung, al-muttasil fiha di dalam af'al. Apa maksudnya adamul kam muttasil itu? Wahwa adapun adamul kam muttasil itu adamu musyarakatil ghairi, tidak adanya bersekutuannya orang lain lahu kepada Allah Ta'ala, bersekutu fi fi'lin di dalam satu pekerjaan. Fahuwa adapun dalil wahdaniyah fil af'al seperti ini, itu ba'duma sebagian perkara maro yang telah lewat apa ma fi burhanit tawarudi di dalam penjelasan burhanut tawarud. Jadi penjelasan andaikan terjadi dua Tuhan yang sepakat tadi itu sama penjelasannya dengan dalil wahdaniyah fil af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dalilu wahdatil af'ali, adapun dalilnya satunya beberapa perbuatan, bimakna adamil kammi, dengan makna tidak adanya jumlah, tidak adanya kam al-munfasili yang terpisah, fiha di dalam sifat wahdatul af'al, bi ayyakuna gambarannya
hendaknya ada itu li ghairihi bagi Allah Ta'ala ada apa taksirun pengaruh atau bekas atau peran, apa taksirun peran fi fi'lin di dalam suatu pekerjaan minal af'ali dari perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan, minal af'ali dari beberapa pekerjaan, alan firodihi atas sendirinya, alan firodihi atas sendirinya fi'lu. Nah, fa in qaddarta asy-syai' fa in qaddarta maka apabila mengira-ngira siapa saya, mengira-ngira asy-syai'a akan sesuatu, mengira-ngira mu'siron fa in qaddarta asy-syai'a mu'siron fa in qaddarta maka apabila mengandaikan gitu ya. Saya ulangi ya. Makna murad. Fa in qaddarta maka apabila mengandaikan siapa engkau asy-syai'a terhadap sesuatu. Mengandaikan mu'siron yang berpengaruh bitabaihi sebab kewatakannya syai', bitabaihi sebab kondisinya syai', lazima maka tetap ayyastaghna, lazima maka tetap ayyastaghna, tidak butuh atau cukup, dzalikal atharu itulah pengaruh, tidak butuh atau cukup an maulana dari Gusti kita Jalla wa Azza. Jalla maha agung siapa Allah, maha wa azza dan maha luhur siapa Allah. Kaifa wa huwallazi yaftaqiru ilahi kullu ma siwa. Kaifa bagaimana mungkin? Kaifa bagaimana mungkin? Wa huwa padahal Allah itu allazi zat yaftaqiru yang membutuhkan ilahi kepada allazi Allah. Apa kullu ma segala apa saja siwahu selain Allah. Siwahu selain Allah. Jadi andaikan, sampai itu mengandaikan bahwa sesuatu itu punya pengaruh terhadap sesuatu yang lain, yang pengaruh itu karena kewatakannya, karena wataknya, karena kebiasaannya, berarti sesuatu itu tidak membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini, coba perhatikan, ini andaikan pisau. Pisau yang tajam itu punya watak keras, tajam dan seterusnya kan. Itu andaikan pisau ini punya asar atau punya pengaruh bisa memotong jari, oke? Itu berarti andaikan punya wataknya ini punya pengaruh mampu memotong jari, itu berarti pisau ini itu tidak membutuhkan kepada Allah. Oke? Padahal apapun selain Allah itu pasti membutuhkan Allah. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya sesuatu apapun itu tidak bisa memiliki pengaruh atau tidak bisa memiliki kekuatan selain kekuatan Allah. Ini kayaknya emang susah dimengerti ya. Kayaknya faktanya sampai lihat lahirnya kan ya namanya pisau itu ya bisa motong. Nah, itu nanti penjelasannya bagaimana. Jadi yang memotong kemampuan memotong semua itu adalah Allah. Pisau itu tidak punya kekuatan untuk memotong apapun.
Demikian juga api. Api itu tidak mempunyai kekuatan untuk membakar. Yang punya kekuatan tetap Allah. Andaikan sampai membayangkan bahwa api itu punya kekuatan untuk membakar, maka api tidak butuh kepada Allah. Andaikan dia punya kekuatan sendiri, mampu nggak nih? Jadi yang memiliki kekuatan tetap Allah. Buktinya misalnya, Kanjeng Nabi Ibrahim dalam cerita-cerita itu kan pernah dibakar oleh Raja Namrud, betul? Terbakar nggak? Lah kok bisa? Katanya api punya kekuatan membakar, kok bisa? Itu menunjukkan bahwa yang punya kekuatan tetap Allah. Oke, mafhum sampai sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, wa in qaddarta, apabila mengandaikan atau memperkirakan siapa engkau kepada sesuatu, mu'thiron yang memiliki pengaruh, bikuwatin sebab kekuatan, ja'ala yang menjadikan kepada kekuatan siapa Allah Ta'ala fihi di dalam syai', di dalam sesuatu tadi, kama yaz'amu sebagaimana salah duga terhadap masalah ini siapa kathirun banyak orang min awamil mu'minina dari orang-orang mukmin yang awam, fa innahum karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang awam itu ya'taqiduna meyakini siapa orang mukmin yang awam meyakini anal asbaba sesungguhnya beberapa sebab al-adiyata yang kebiasaan itu mu'thiratun memiliki pengaruh bikuwatin sebab kekuatan ja'ala yang telah menjadikan terhadap kekuatan tadi siapa Allah menjadikan fiha di dalam asbab walau naza'a yang apabila menghilangkan siapa Allah atau mencabut walau naza'alan andaikan mencabut siapa Allah akan kekuatan mencabut minha dari asbab la tu'thiru maka tidak memberi pengaruh la tu'thiru maka tidak memberi pengaruh siapa asbab kazakmihim sebagaimana salah duganya orang mukmin yang awam menduga annal atau salah duga annal akla sesungguhnya makanan itu yu'thiru memiliki pengaruh akal memiliki pengaruh fi wujudis syabai di dalam mewujudkan rasa kenyang wa inna syarba dan sesungguhnya minum itu yu'thiru berpengaruh minum berpengaruh fi wujudir royi di dalam mewujudkan rasa segar wa innan naro dan sesungguhnya api itu tu'thiru memberi pengaruh annar fi wujudil ihroki di dalam mewujudkan kebakaran wa annas sikina dan sesungguhnya pisau itu tu'thiru mengakibatkan atau berpengaruh sikin pisau fi wujudil qot'i di dalam mewujudkan terputus bikuwatin sebab kekuatan ja'ala yang telah menjadikan kepada kekuatan tadi siapa Allah Ta'ala fi jami'iha di dalam semua contoh tadi itu misalnya makanan bisa mengenyangkan, minuman bisa menyegarkan, api bisa membakar, kemudian pisau bisa memotong. Nah, semua itu fadzalika maka adapun semua itu batilun batil aidon juga. Kenapa? Li'annahu yasiru maulana jalla wa azza hina idzin muftaqirran fi ijadi ba'dil af'al. Li'annahu karena sesungguhnya keadaan itu yasiru menjadi siapa maulana Gusti kita Allah Subhanahu wa taala jalla maha agung siapa Allah wa azza dan maha luhur siapa Allah hina idzin ketika
hina idzin ketika demikian menjadikan kekuatan pada sesuatu tadi itu, berarti muftakiron yang membutuhkan, berarti Allah membutuhkan fi ijadihi di dalam mewujudkan sesuatu, fi ijadihi di dalam mewujudkannya Allah, mewujudkan ba'dul af'ali terhadap sebagian beberapa perbuatan, butuh ila wasitotin kepada perantara, ila wasitotin kepada perantara, walhali dan membutuhkan kepada walhalu adapun kondisinya, walhalu adapun kondisinya itu annahu sesungguhnya Allah Ta'ala lahu terhadap wasitoh itu al-ghaniyu zat yang tidak membutuhkan al-mutlaku secara mutlak, tidak membutuhkan angkul lima terhadap segala sesuatu siwahu yang selain Allah. Wa sahibu hadzal i'tiqadi, adapun orang yang memiliki inilah keyakinan itu laisa tidak ada siapa sahibul hadzal i'tiqad, tidak ada itu kafiron orang yang kafir, bal fasikun, tetapi orang tersebut adalah fasik. Jadi orang yang meyakini seperti ini itu tidak sampai menyebabkan kafir, hanya menyebabkan fasik atau kurang ajar atau berdosa besar. Apa tadi? Yaitu meyakini bahwa contoh tadi pisau yang punya, kalau meyakini bahwa pisau itu punya kemampuan pisau bisa memotong sesuatu, itu adalah disebabkan karena kemampuan yang diberikan Allah kepada pisau untuk memotong. Ini enggak menyebabkan kafir, karena yang punya kemampuan tetap Allah, tapi hanya dia berdosa. Jadi dia fasik karena tidak mempercayai sepenuhnya kepada Allah yang tidak membutuhkan kepada selain Allah. Andaikan Gusti Allah itu memberikan kemampuan kepada pisau untuk bisa mampu memotong sesuatu, itu berarti Allah membutuhkan perantara untuk melakukan sesuatu. Paham gini ya? Nah, di aspek itulah orang yang punya keyakinan seperti ini itu berdosa. Tapi di aspek yang tadi, yaitu yang punya kekuatan tetap Allah, sudah benar. Nah, sehingga orangnya tidak sampai kafir, hanya saja orang ini itu fasik, dosa besar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakrubu dan mendekati min hadza i'tiqa, min hadza dari inilah keyakinan, wa yakrubu dan mendekati min hadza dari inilah keyakinan. Apa? I'tiqadul mu'tazilati, keyakinannya kaum Mu'tazilah. Keyakinannya apa? Annal abda, sesungguhnya seorang hamba itu yakhluqu bisa menciptakan siapa hamba af'ala nafsihi kepada perbuatan-perbuatan dirinya sendiri, al-ikhtiyariyati yang sebangsa diusahakan. Jadi seseorang itu menurut kaum Mu'tazilah itu mampu menciptakan perbuatannya sendiri bikuwatin sebab kekuatan, ja'ala yang telah menjadikan kepada bikuwatin sebab kekuatan, ja'ala yang telah menjadikan terhadap kekuatan siapa? Allah Ta'ala fihi di dalam abad seseorang. Nah, fahaulai maka adapun mereka kaum Mu'tazilah itu fasakotun orang-orang yang fasik. Itu fasakotun orang-orang yang fasik. Itu fasakotun fasik. Ini kaum Mu'tazilah. Jadi
dihukumi fasik karena keyakinan seperti itu. Keyakinannya apa? Yaitu seseorang itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri karena diberi kekuatan oleh Allah. Nah, ini kayaknya seperti keyakinan kita ya pada umumnya. Padahal itu keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Kesimpulannya gimana sih tentang ini? Ini penting sekali masalah ini. Ini yang menjadi inti perdebatan di dalam tauhid itu di sini nih. Walhasilu, adapun kesimpulannya itu annaman, sesungguhnya orang i'taqada yang meyakini siapa man, meyakini annal asbaba, sesungguhnya beberapa sebab al-adiyata yang kebiasaan. Contohnya kanari seperti api, wasikini dan pisau, wal akli dan makan, wasyurbi dan minum, itu tu'thiru memberikan pengaruh apa sabab adiyah fi musabbabatiha di dalam perkara yang disebabi sabab asbab. Contohnya kalau harki seperti kebakaran, wal qata'i dan memutus, wasyabu'i dan kenyang, warroyi dan segar, rasa segar, bidzatiha sebab zatnya asbab adiyah tadi, ya fahuwa maka bermula man i'taqada, orang yang meyakini bahwa sabab adiyah itu punya kekuatan seperti itu kafirun, dihukumi orang kafir bil ijma'i, dengan kesepakatan para ulama, bil ijma'i sebab apa, dengan kesepakatan para ulama. Jadi ini saya kira apa tidak umum di kalangan kita ya, bahwa sesuatu itu punya kemampuan untuk memberikan pengaruh. Misalkan api punya kemampuan untuk membakar, pisau punya kemampuan untuk memotong sesuatu. Nah, orang yang punya keyakinan itu hukumnya kafir. Nah, kalau punya keyakinan seperti itu, kalau punya keyakinan begini, jadi api itu memang bisa membakar, tapi kekuatannya itu diberikan oleh Allah. Jadi Allah menciptakan kekuatan kepada api untuk bisa membakar. Ini nggak sampai kafir. Nah, ini au bikuwatin, atau sebab kekuatan, ja'ala yang telah menjadikan ja'ala yang telah menjadikan terhadap kekuatan tadi siapa Allah Subhanahu wa taala fiha di dalam asbab, fafi kufrihi, maka itu di dalam hukum kafirnya man i'taqada kaulani, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan tidak kufur. Nah, pendapat yang paling sahih mana? Wal asahhu, adapun pendapat yang lebih sahih itu annahu, sesungguhnya orang yang meyakini kekuatan diciptakan oleh Allah pada benda tadi, itu annahu, sesungguhnya itu laisa, tidak ada siapa man i'taqada itu bikafirin, orang kafir, bal fasikun, tetapi orang tadi itu fasik, mubtadiun yang bid'ah di dalam akidah. Nah, orang yang bid'ah di dalam akidah itu bisa menyebabkan apa? Su'ul khotimah. Jadi ini pentingnya belajar akidah itu di sini nih. Jadi orang yang akidahnya salah itu bisa menyebabkan mati su'ul khotimah. Sekalipun dia itu alim, sekalipun dia itu wirai, sekalipun dia itu zuhud, tapi kalau akidahnya salah seperti ini, itu bisa menyebabkan su'ul khotimah. Karena kenapa? Karena berarti sekalipun dia itu khusyuk menyembah kepada Allah, ternyata yang disembah itu salah. Paham nggak ini ya? Jadi khusyuk menyembah kepada Allah, tapi ternyata yang disembah itu salah.
Lah begitu dia mau meninggal dunia, kebenaran ditampakkan. Nah ketika ditampakkan itulah dia geton, dia kecewa kepada Allah, akhirnya dia sampai nggak rela terhadap itu semua sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah. Inilah yang menyebabkan kenapa orang yang salah akidah sekalipun dia alim, khusyuk, wirai, zuhud, itu mungkin untuk meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Jadi begini, gambarnya begini nanti itu ya. Orang yang mau meninggal dunia itu biasanya ditampakkan kebenaran. Ditampakkan kebenaran. Jadi selama ini menyembah kepada Allah, dikiranya Allah itu begini. Nah, ketika mau meninggal dunia, yang benar itu ditampakkan. Nah, sehingga orang tadi itu getun. Getun apa? Getun itu kecewa, waduh ya Allah, selama ini ya begitulah. Sehingga saking kecewanya sehingga nggak ikhlas untuk meninggal dunia, dicabut nyawanya nggak ikhlas, sampai muring-muring kepada Allah, ghadab kepada Allah, misui-musui Gusti Allah. Nah ini yang memungkinkan akhirnya mati dalam kondisi su'ul khotimah. Makanya akidah seperti ini kudu clear. Jadi nggak cukup taklid buta, pokoknya melu, ya nggak cukup. Juga nggak cukup dipikir sendiri. Tuhan itu apa ya? Gusti Allah kayak apa ya? Dipikir mendalam saya botak. Ya nggak bisa. Jadi mesti kudu diguruk nih. Ini kan bahaya masalah akidah itu, masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithlul qailina, adapun contohnya orang-orang yang berpendapat bidzalika dengan pendapat tadi, yaitu Allah memberikan kekuatan kepada benda sehingga benda itu memiliki kekuatan. Itu al-mu'tazilatu, kaum Mu'tazilah, al-qailuna yang berpendapat siapa Mu'tazilah, bi annal abda, dengan sesungguhnya seorang hamba manusia itu yakhluqu, menciptakan siapa hamba, af'ala nafsihi, terhadap perbuatan dirinya hamba, al-ikhtiyariyati, yang sebangsa ikhtiari. Perbuatan ikhtiari itu perbuatan yang diusahakan sendiri. Contohnya saya megang ini, namanya ikhtiari. Tapi kalau perbuatan itu ghairu ikhtiari, contohnya jadi nggak ada, misalkan sampai kaget, langsung, wah itu kan tidak diusahakan. Sampai digewetak kaget kemudian mencolot. Nah mencolot itu kan nggak diusahakan kan? Nah itu namanya ghairu ikhtiari. Lah perbuatan ikhtiari yang diusahakan ini menurut al-Mu'tazilah itu diciptakan oleh orangnya, bukan diciptakan oleh Allah. Ini disalahnya di sini, kesalahannya. Tapi bikuwatin, sebab kekuatan, kholako, yang menjadikan terhadap kekuatan siapa Allah Ta'ala fi, di dalam dirinya abad. Nah, fal asohu, maka adapun kaul yang paling sahih itu adamu kufrihim, tidak adanya kufurnya al-Mu'tazilah. Kenapa? Li'iqrarihim, karena pengakuannya Mu'tazilah mengaku bi anna qudratal abdi, dengan terhadap sesungguhnya kemampuannya seorang hamba, ala dzalika, atas menciptakan perbuatannya sendiri, itu minallahi, dari Allah Ta'ala. Titik. Waman, dan barang siapa itu i'taqada, meyakini siapa man, meyakini annal mu'thira, sesungguhnya yang memberikan pengaruh itu huwallahu, Allah Ta'ala, lakin ja'ala, tetapi menjadikan siapa Allah, bainal asbabi, di antaranya sabab, wa musabbabatiha, dan sesuatu yang disebabi asbab, itu talazuman, saling menetapi aklian, sebangsa akal, bihaitsu la yasihhu, sekiranya tidak sah, apa ta'akhuriha
tertundanya musabbabat, apa ta'akhuriha, tertundanya musabbabat, famata wujida, maka ketika ditemukan apa as-sababu sabab, wajada wujida, maka ditemukan apa al-musabbabu, sesuatu yang disababi, ya fahuwa jahilun, fahuwa, adapun orang yang berpendapat seperti itu jahilun, bodoh, salah. Waman, dan barang siapa itu i'taqada, yang meyakini siapa man, annal mu'thira, sesungguhnya sesuatu yang berpengaruh atau mempengaruhi atau yang memberi pengaruh itu huwallahu, adalah Allah. Wa anna bainal asbabi, dan sesungguhnya itu diantara beberapa sebab, wa musabbabatiha, dan sesuatu yang disebabi sabab itu talazuman, ada talazum, ada saling menetapi, adian sebangsa kebiasaan, bihaitsu yasihhu, dengan sekiranya sah, bihaitsu yasihhu, dengan sekiranya sah, apa ta'akhuriha, menjadi tertundanya musabbabat, fahuwa, maka adapun orang yang punya keyakinan demikian itu al-mu'minu, dihukumi orang yang mukmin, an-naji, yang selamat. Lah ini yang benar, yang ini itu an-naji, yang selamat, insyaallah ta'ala, insya'a, apabila menghendaki siapa Allah, siapa Allah ta'ala. Fal aqsamu, maka adapun pembagiannya itu arbaatun, ada 4. Fal aqsamu, maka adapun pembagiannya itu arbaatun, ada 4. Dari pembagiannya itu ada 4. Apa pembagian tadi apa ya? Yang pertama apa? Tentang apa ini? Wahdaniyahnya Allah nih. Yang pertama, bahwa suatu asbab itu memiliki kekuatan atau memiliki pengaruh. Contohnya seperti meyakini pisau punya kekuatan untuk memotong. Lah jelas keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang kafir, kufur. Yang kedua, itu adalah yang berpendapat bahwa kekuatan itu tetap diciptakan oleh Allah, tapi diberikan kepada asbab yang dengan kekuatan itu kemudian asbab bisa memberikan musabab, bisa memberikan dampak. Contoh pisau ini punya kemampuan memotong. Lah kemampuan itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah terhadap pisau ini. Nah, keyakinan seperti ini itu tidak sampai kafir. Ada dua pendapat ya. Keyakinan ini ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Menurut kaul yang paling asoh adalah bahwa keyakinan seperti ini itu tidak menyebabkan kafir, tapi hanya menyebabkan fasik. Itu. Nah, yang ketiga itu ada keyakinan bahwa yang memberikan dampak itu adalah Allah. Yang memberikan apa? Memberikan pengaruh mampu memotong, mampu memberikan kenyang dan sebagainya, itu tetap adalah Allah. Tapi dalam menjadikannya itu ada keterkaitan antara asbab dengan musabab, itu keterkaitan secara akli. Artinya kalau ada sabab pasti ada musabab. Kalau enggak ada sabab pasti tidak ada musabab. Nah, ini juga keyakinan yang salah. Contoh, pisau ini adalah Allah, jadi yang punya kekuatan memotong itu tetap Allah.
Oke. Tapi terjadinya perbuatan potong itu karena adanya antara sabab dengan musabab. Pisaunya itu namanya sabab, oke? Kemudian kejadian terpotong itu namanya musabab. Nah, yang nggak benar itu hubungan antara sabab dengan musabab ini itu hubungan talazuman aklian yang mesti secara akal terjadi. Artinya kalau ada pisau yang memotong pasti terjadi pemotongan. Nah, ini juga keyakinan yang salah. Yang benar adalah keyakinan bahwa yang memberikan pengaruh mampu memotong itu adalah Allah. Yang keterkaitan sabab dengan musabab tadi itu hanyalah keterkaitan adian, talazuman adian, hanya biasanya saja, sehingga memungkinkan terjadi ada pisau yang tajam kemudian memotong tapi potongannya tidak terjadi, atau ada api yang membakar yang mestinya membakar tapi tidak terjadi pembakaran. Itu bisa terjadi seperti yang kejadian pada Kanjeng Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan talazumannya itu bukan akli. Kalau akli itu tidak mungkin gitu loh. Paham gak ini? Tapi kalau adian itu hanya biasanya saja. Kalau namanya ada api itu ada bisa mampu membakar. Tapi suatu saat mungkin terjadi ada api membakar tapi tidak sampai membakar. Itu namanya talazuman adian. Lah keyakinan ini loh yang benar. Keyakinan ini sebenarnya sekalipun pisau tajam itu tadi itu biasanya mampu memotong dan kemudian menyebabkan terpotongnya sesuatu, tapi bisa terjadi tidak terpotong sekalipun semua persyaratan terpenuhi, karena semuanya hakikatnya kekuatan adalah Allah. Nah, ini yang benar, inilah yang harus kita yakini. Karena itu teman-teman sekalian, apapun yang kalian lakukan, apapun itu kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Kita itu hanya melakukan sabab. Musababnya, apa dampaknya itu semuanya adalah Allah. Mafhum gini ya, mafhum ya. Jangan sampai salah, karena di sini ini hal yang sangat urgent di dalam akidah ini. Sekian, apapun semoga manfaat berkah untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.